Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah kalian baik-baik saja hari ini dan kita dapat berkumpul di kegiatan belajar mengajar hari ini dengan sehat walafiat. Amin. Sebelum Bu Guru memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini ketua kelasnya siapa? Oh iya, Andre. Silakan untuk memimpin doa bersama teman-teman. Nah, berdoa udah selesai. Sekarang Bu Guru mau tahu siapa yang tidak hadir di kegiatan belajar mengajar hari ini. Bu Guru absen dulu ya. Andre Tauladan. Mana Andre Tauladan? Oh, ketua kelas tadi ya. Iya, Bu Guru lupa, maaf. Lalu ada Koko Raranana. Oh iya, Koko Raranana di sana ya. Reni Fitria. Oh iya, Reni Fitria duduk paling depan. Dimas Putra Agung. Oh iya, Dimas Putra Agung masuk. Dika mana Dika? Dika Putra. Oh, Dika Putra izin kemana? Oh iya. Aryani Lalita. Mana Aryani Lalita? Oh, Aryani Lalita. Oh, sakit. Apa ada suratnya? Tadi juga yang izin, apa ada suratnya? Surat dari dokter? Oh ya, kalau ada nanti ditaruh di mejanya Bu Guru ya. Jadi ini yang sakit 2, yang tidak masuk izin pergi sama orang tua 1 ya? Oh iya. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Tapi apakah kalian sudah masih ingat apa yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Oh ya, Zekia. Oh iya. Siapa itu namanya? Andre lagi. Andre. Ada apa Andre? Apa pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ya, benar sekali. Di pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang seni rupa 2 dimensi. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Guru ini ingin bercerita tentang suatu hal. Jadi kemarin waktu liburan Bu Guru pergi ke Bali, ke Pulau Bali. Ada yang pernah pergi ke sana? Oh iya. Cucu Rara tadi pernah pergi ke sana ya? Di sini Bu Guru tuh pergi ke yang namanya tempat rekreasi Garuda Wisnu Kencana. Ada yang ini Cucu kemarin ke sana? Nah, di sana ada patung kan? Di sana ada patung Garuda Wisnu Kencana, patung yang sangat besar. Dan kalian melihatnya gimana? Pasti kalau kalian bisa membayangkan patung yang begitu besar dan indah, ya. Dan patung itu juga disebut sebagai karya seni rupa. Itu adalah karya dari salah seorang seniman di Indonesia. Jadi karya patung itu termasuk karya seni apa? Ada yang tahu? Benar, itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, jadi di pertemuan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang karya seni rupa 3 dimensi. Ini bisa dilihat, silakan bukunya Seni Budaya dikeluarkan dan juga bisa melihat slide PowerPoint yang telah Bu Guru buat. Kita akan mempelajari di KD 3.2 dan 4.2, yaitu memahami karya seni rupa berdasarkan jenis tema dan nilai, dan nanti akan membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model. Sebelumnya, apa kalian tahu tentang karya seni rupa 3 dimensi? Ada yang tahu tentang karya seni rupa 3 dimensi? Jadi ini, karya seni rupa 3 dimensi itu karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang.
serta dapat dilihat dari segala arah. Jadi dari segala arah itu kalian bisa melihat kayak itu, kayak tadi Garuda Wisnu Kencana. Kalau kalian melihat dari depan terlihat seperti patung, dari sini terlihat seperti patung yang indah, dari belakang kalian juga bisa melihat yang seperti itu. Kalau yang 2 dimensi dengan perbedaannya yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu 2 dimensi kalian hanya bisa melihat dari tampak satu arah atau tidak semua arah. Kalian tidak akan bisa melihat dari semua arah. Berbeda dengan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, karya seni rupa 3 dimensi itu ada jenis-jenisnya, yaitu ada 2 jenis karya seni rupa 3 dimensi, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apa sih seni rupa murni dan terapan itu? Nah, seni rupa murni itu atau bisa disebut dengan fine art, itu salah satu bentuk seni rupa yang dengan tujuannya itu digunakan hanya semata-mata dinikmati keindahannya saja, jadi dapat digunakan. Itu contohnya tadi patung, biji pajangan, lalu ada juga miniatur seperti itu. Lalu kalau yang seni rupa terapan ini perbedaannya, kalau seni rupa terapan selain bisa dilihat keindahannya, seni rupa terapan juga bisa dimanfaatkan kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja karya seni arsitektur. Kalau kalian melihat karya seni arsitektur itu bisa digunakan kan rumah itu. Terus ada juga candi, ada juga rumah adat, ada juga beberapa karya seni kriya, misalnya tas dari Makram. Ada yang punya tas anyam di sini. Nah, itu tuh seperti tasnya punya teman kamu yang ada di depan itu. Punyanya siapa? Rara ya? Ya, Rara. Rara itu tasnya tas Makram. Makrame itu karya seni rupa terapan juga, 3 dimensi yang terapan. Lalu ini unsur seni rupa di berikutnya. Kalau karya seni itu pasti punya unsur-unsur yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama itu ada titik. Titik ini itu unsur seni rupa yang paling mendasar, yang paling dasar. Titik melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan suatu garis, bentuk, bidang. Nah, ini contohnya titik. Titik itu juga nanti bisa disebut sebagai pointillisme. Kemudian ada unsur yang selanjutnya itu garis. Garis ini ada banyak. Jadi habis titik itu garis yang membentuk garis. Ada garis lurus, ada garis mendatar, lengkung, miring. Terus ada ini garis-garis bersilangan, ada garis bersilangan yang sejajar, zigzag, sangat banyak. Lalu selanjutnya adalah bidang. Bidang di sini merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang-bidang mempunyai sisi panjang, lebar, dan tinggi. Ini contohnya yaitu bisa dilihat di slide. Itu bidang ada persegi, segitiga, dan juga lingkaran. Itu contoh bidang. Lalu ini ada bentuk. Bentuk itu dibagi menjadi 2 ya anak-anak. Ada 2, yaitu bentuk geometris dan juga bentuk non-geometris. Bentuk geometris ini bisa dilihat contohnya itu ada gambar kursi. Kursi itu kubistis. Ada kubistis dan silindris. Kalau kubistis tuh kayak gitu bentuknya. Lalu kalau silindris tuh yang kayak silinder gitu loh. Nah, itu geometris. Silindris tuh lebih berbelok-belok. Lalu ada bentuk non-geometris. Kalau bentuk non-geometris itu berupa bentuk yang meniru bentuk alam, misalnya manusia, ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Itu bentuk. Kemudian lanjut, ini ada ruang. Ruang sendiri itu di unsur seni rupa itu dibedakan menjadi 2, yaitu ruang dalam bentuk nyata, kemudian juga ada ruangan dalam bentuk khayalan atau ilusi. Selanjutnya yaitu ada warna. Siapa yang nggak tahu warna? Nah, ini warna itu ada berbagai macam. Itu ada merah, tuh di slide ada merah, ada orange, ada kuning, hijau, dan lain-lain. Pokoknya yang kalian lihat kesan yang timbul oleh pantulan cahaya pada mata. Selanjutnya adalah tekstur. Kalau tekstur itu bisa dilihat ini. Bisa dilihat kalau kalian meraba, misal kalian meraba ini nih. Di sini ada buku.
buku. Nah, ini tekstur ini. Ada teksturnya diraba kayak gitu. Itu namanya tekstur. Terus ada gelap terang. Nah, gelap terang di sini itu maksudnya suatu objek bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagiannya. Nah, ini nih. Kalau kalian membuat karya seni, jangan melupakan yang namanya prinsip-prinsip seni, yaitu adanya kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, gradasi, keseimbangan, komposisi, dan kesebandingan. Nah, selanjutnya adalah bahan dan alat karya seni rupa 3 dimensi. Jadi untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi ini kalian memerlukan ada bahan lunak. Bahan lunak itu seperti kertas, lalu karton, styrofoam. Dan bahan-bahan ini relatif mudah didapatkan dan membentuknya dengan alat yang sederhana seperti pisau, seperti silet dan juga gunting. Kemudian yang kedua, nah, bahan liat. Bahan liat di sini itu terdiri dari beberapa jenis seperti tanah liat, gips dan juga lilin atau plastisin. Jadi kalau kalian ingin membuat patung nih, atau kalian nanti kelak ingin menjadi seniman pembuat patung yang sangat terkenal, kalian pasti membutuhkan yang namanya bahan liat seperti ini. Lalu yang ketiga itu bahan keras. Bahan keras ini contohnya yaitu kayu, batu, dan juga logam. Nah, selanjutnya nih, teknik pembuatan 3 dimensi. Ada banyak sekali. Ini akan Ibu jelaskan ya. Itu yang pertama ada teknik kolase. Bisa dibuka juga di bukunya di halaman 20 ya. Di situ ada teknik kolase, yaitu teknik melukis dengan memotong kertas yang kemudian ditempel. Ada yang tahu maksudnya? Coba dijelaskan Andre ya. Ya, benar-benar. Kamu pernah membuat karya kolase ya? Ya, tadi karya kolase itu kayak ditempel gitu. Jadi kalau kalian punya misal kertas atau apa yang bentuk apa, terus kalian gunting, kalian tempel di suatu media yang kalian kehendaki, jadi itu bisa digunakan, bisa menjadi sebuah karya seni 3 dimensi yang baru. Lalu yang kedua itu teknik 3M ini, yaitu melipat, menggunting, dan merekatkan. Kemudian ada teknik plakat. Nah, teknik plakat ini biasanya digunakan juga oleh seniman-seniman pelukis, yaitu melukis dengan menggunakan cat poster, cat poster, cat minyak, cat akrilik, dengan menggoreskan dengan tebal. Jadi biasanya kalau melukis 2 dimensi itu menggoreskannya tidak dengan tebal. Kalau yang plakat ini itu dengan tebal gitu, sehingga menghasilkan warna-warna pekat dan juga padat. Kemudian yang ini ada teknik transparan, yaitu teknik menggambar atau melukis menggunakan cat air. Kemudian ada teknik merakit, adalah membuat karya dengan cara menyambung-nyambung beberapa bagian atau potongan bahan. Selanjutnya ada teknik menganyam. Teknik menganyam adalah seni kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengangkat atau menumpang tindihkan, menyilang-nyilangkan bahan. Kemudian selanjutnya ada teknik mozaik. Teknik mozaik ini menempel benda-benda 3 dimensi yang ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan lukisan. Kemudian teknik aplikasi, yaitu karya seni hias dalam seni jahit. Nih buat adik-adik, buat anak kalian yang suka sekali dengan menjahit, ini bisa dengan menempelkan atau menjahitkan guntingan-guntingan kain yang dibentuk seperti bunga, kemudian dibentuk seperti buah, binatang, atau bahkan boneka, dan kalian bisa pada kain lain sebagai hiasan. Lalu selanjutnya ada teknik makram yang Ibu sebutkan tadi. Makram itu adalah sebuah bentuk seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rantaian benang awal dan benang akhir suatu tenunan. Kemudian ada teknik putsir, teknik yang hanya menggunakan alat telapak tangan dan alat lain atau kayu, kawat, dan sederhana.
Kemudian teknik menjahit. Nah, teknik menjahit ini hampir sama yang kayak teknik aplikasi tadi. Kalau teknik menjahit ini cara melekatkannya atau menyambungnya dengan, bisa juga dengan mengelem juga, tapi dijahit, kemudian dengan jarum dan benang. Kemudian selanjutnya yaitu teknik membangun, yaitu kegiatan yang mencakup aktivitas menyusun berbagai komponen untuk dijadikan benda trimata 3 dimensi. Kemudian ini yang terakhir yaitu teknik menuang. Nah, teknik menuang atau cor ini yaitu sebuah menuang menggunakan bahan cair yang dituangkan pada alat acuan yang berbentuk cetakan. Nah, ini contohnya karya seninya. Bisa dilihat ini. Nah, ini tas yang Ibu maksud tadi, bisa dilihat, sangat indah kan? Dan ini terapan, kayak seni terapan, jadi kalian bisa menggunakannya. Kemudian ini, nah ini pembuatan menuangkan pada cetakan. Kemudian, nah ini membuat vas. Ini menggunakan bahan liat tadi, bahan liat. Nah, selanjutnya kita masuk pada pelajaran nilai estetika. Sebelum Bu Guru masuk pada nilai estetika, ada yang bertanya tentang penjelasan tadi? Prinsip, unsur, pengertian dari seni rupa 3 dimensi, ada yang tanya? Oh iya, apa? Ya. Kalau kamu tanya di patung GWK itu ya, patung Garuda Wisnu Kencana. Ya, patung Garuda Wisnu Kencana itu adalah karya seni rupa 3 dimensi yang tadi Ibu sudah bilang. Benar sekali, itu karya seni rupa 3 dimensi. Nah, lanjut ya. Sekarang lanjut dulu di nilai estetika. Ada yang tahu nilai estetika? Nilai estetika dalam karya seni memiliki pengertian sebuah keindahan yang terdapat dalam suatu karya seni. Nah, materi yang Ibu berikan pada kalian semua sudah selesai. Ada yang bertanya sebelum Bu Guru masuk ke tahap pembelajaran berikutnya. Ini sudah ada yang bertanya, pasti sudah paham semuanya. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu tugas. Ya, tugas. Dapat tugas nih. Nah, buatlah kelompok ya, masing-masing 3 anak. Masing-masing 3 anak tiap kelompoknya. Kalian bisa nih berhitung mulai dari kiri ke kanan sampai belakang, atau mau sistem lotre terserah. Berhitung saja ya, mulai dari sini. Mulai dari sini 1, 2, 3. Jadi berkumpul di kelompok masing-masing. Nah, kalau kalian sudah ya. Sekarang buka di halaman 25 pada buku ajar kalian. Di situ ada soal. Dan ini juga Ibu sudah menulis di PowerPoint Ibu. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan bertiga dalam satu kelompok. Setelah kalian kerjakan, nanti salah satu perwakilan di tiap kelompok memaparkan jawaban kalian masing-masing ke depan kelas, dan kita berdiskusi bersama satu kelas untuk mencocokkan gimana jawabannya benar. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya, pintar sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan praktek untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi di sekolah. Jadi kalian harus membawa alat dan bahannya ya. Nah, karena pelajaran hari ini sudah selesai, maka Bu Guru ingin mereview nih. Ada yang masih ingat tadi pelajaran apa saja yang kalian pelajari? Coba angkat tangan yang bisa. Nanti Bu Guru kasih hadiah. Ya, jawaban kamu benar sekali. Jangan lupa, ini ada pekerjaan rumah yang tadi Ibu kasih untuk kalian. Kalian harus membuat sketsa atau desain seni rupa 3 dimensi yang akan kalian buat di pertemuan berikutnya. Nah, sesuai janji Bu Guru nih, Bu Guru akan ngasih hadiah untuk kalian. Untuk yang tadi sudah menjawab pertanyaan dengan benar, dan juga untuk yang hari ini terlihat aktif dalam pelajaran. Seperti biasa, Bu Guru akan memberi hadiah. Ini ada 2 cake yang Ibu beli, ada kue kura-kura dan kue ikan. Ini buat yang aktif hari ini adalah Andre. Andre ini dapat kue kura-kura, dan juga Rara yang tadi sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Ini ya. Jadi sekian pelajaran
di kelas hari ini dengan materi seni rupa 3 dimensi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.